Kasih Pak Juanda. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di iCommunity Level Up Club. Oke, kalau tiap awal bulan biasanya kita ada ideation gitu. Kalau di minggu kedua, ketiga, dan keempat kita ada iCommunity Level Up Club dengan berbagai macam tema-tema terbaru tiap minggunya gitu. Oke, nah malam hari ini kita akan membahas tentang purpose driven leadership yang akan dibawakan oleh Pak Antoni Salim. Di mana ini katanya adalah materi pertama. Wah, member iCommunity pasti beruntung banget ya bisa dapetin materi ini pertama. Tapi sebelum itu saya izin dulu untuk memperkenalkan iCommunity. Karena seperti biasa selalu banyak ada member-member baru yang pengen tahu apa sih iCommunity itu. Jadi saya jelasin dulu. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity, yaitu Share Network, Grow Network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, iCommunity itu dibangun oleh Pak Juanda Rovelim, jadi beliau adalah founder Kafling Solusi Digital, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia. Beliau juga punya banyak certified trainer, biasanya beliau banyak mengisi tentang marketing digital, kayak gitu. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? Nah, basicnya iCommunity itu adalah sebuah platform komunitas seperti itu. Nah, platform komunitas ini berisikan para pengusaha dan profesional. Nggak cuman di Jakarta aja atau di lingkup kota-kota besar, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, kayak gitu. Nah, visinya kita itu apa sih? Visi kita adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Dengan misinya kita adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Yang kedua, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Kita punya tagline Bapak Ibu. Tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuannya iCommunity ini ada 4. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, sebagai platform komunitas, kami bukan sekedar komunitas biasa aja. Kami nggak cuma grup tempat berkumpul gitu, enggak. Tapi kami punya kode etik, Bapak Ibu. Jadi, kode etik kita yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Dan yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Dan yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami boleh Bapak Ibu untuk ditegur, boleh diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Seperti itu. Nah, langsung aja untuk ke materi kita malam hari ini adalah Purpose Driven Leadership oleh Pak Antoni Salim. Nah, silahkan Pak Antoni. Oke, thank you Bu Devintia sudah sudah memperkenalkan. Izinkan saya share screen dulu ya. Oke, thank you atas waktu dan kesempatannya. Dan betul tadi yang dibilang itu sebetulnya materi hari ini itu adalah satu materi yang saya sudah persiapkan cukup lama ya. Dan materi ini sebetulnya saya sudah mulai jual ke customer. Tapi saya hanya jual ini untuk B2B. Dan saya tidak jual ke luar. Nah, sekarang ini kelihatan iCommunity adalah yang mendapatkan preview pertama nih tentang apa itu Purpose Driven Leadership. So anyway, izinkan saya untuk memulai dengan sharing about my story. Nah, ini saya di sebelah kiri, bisa ditebak. Nah, bisa kebayang nggak? Bisa kelihatan
bagaimana yang saya yang sebelah kiri yang baju biru itu, bagaimana dari seseorang yang dengan profil yang seperti itu bisa membawakan satu acara dengan di hotel seperti itu dengan jumlah peserta itu sekitar 200 orang waktu itu. Itu saya bawakan acaranya di Surabaya. Nah, bagaimana proses transformasi ini dan esensinya itu adalah pada saat menemukan purpose. Nah, perjalanan saya itu dimulai dengan waktu itu saya punya 3 orang teman dan kita kerja di satu tempat. Nah, pada itu saya lulus kuliah, saya kerja dan kita ini bertiga. Bertiga ini kita kurang lebih ini rajinnya sama, kecerdasannya kurang lebih itu sama. Dan gaji kita pertama kali 1 bulan waktu itu adalah tuh Rp100.000. Tempat kerja pertama kali lah. Masa-masa indah. Jangan tanya kalau sekarang 100.000 sebulan bisa hidup pakai apa gitu. Sehari juga kadang nggak gampang. So anyway, nah dari sana waktu berjalan dan sekitar 10 tahun lewat dari nggak berapa lama kita resign dari tempat itu dan akhirnya selang dari 10 tahun saya ketemu lagi. Nah teman saya itu dia ngomong mati-matian dia nggak mau jadi karyawan. Dia jadi seorang pengusaha dan pada waktu itu dia menjadi seorang pengusaha yang sukses, berhasil dengan omset sudah miliaran setiap bulannya. Nah, teman saya yang satu lagi, dia ini mati-matian ngomong, gue nggak mungkin bisa jadi pengusaha, gue cuma bisa jadi karyawan. Dan dia kerjakan itu. Dan pada saat kita ketemu, itu akhirnya dia jadi seorang karyawan, tapi gajinya sudah di angka puluhan juta pada waktu itu. Dan saya merasa saya ketinggalan. Saya pengusaha ya, dibilang pengusaha ya iya, dibilang karyawan ya iya, dan saya kehilangan yang namanya jati diri saya. Dan dari sana saya mikir gitu loh, ini nggak bisa nih, gue nggak mau nih 10 tahun lagi kita ketemu ngumpul lagi terus kondisi gue masih seperti ini. Dan dari sana saya mencari. Dan itu ya yang dinamakan mestakum, attraction apa dan segala macam. Apabila memang sudah waktunya itu kalian akan dapat. Nah, akhirnya saya ketemu dengan seseorang dan saya belajar yang namanya goal setting di situ dan ternyata dari sana tuh saya sadar bahwa menemukan tujuan hidup atau your purpose in life itu adalah tujuan hidup nomor 1 kita. Itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Dan saya belajar goal setting di situ dan dari sana saya mulai mengupgrade diri saya setelah saya ketemu apa passion dan apa panggilan saya. Nah, dari sana saya develop bisnis saya itu ada di laboratorium dan ada di industri pertanian sekarang. Dan dari sana saya juga banyak bergabung di organisasi dari KBC, dari Lions Club, organisasi alumni dan terakhir ini saya banyak kontribusi, saya juga banyak bantu di iCommunity, terutama di iCommunity Kelapa Gading karena saya tinggal di Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan di tahun kemarin saya mulai fokus ke masuk yang namanya leadership. Dan di awal tahun ini, saya sudah putuskan saya akan masuk di yang namanya purpose driven leadership. Leadership itu kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, itu tuh topik yang sangat luas. Mungkin salah satu orang yang terkenal itu kita bicara John C. Maxwell dengan 21 Irrefutable Law of Leadership. Nah, di luar itu ada juga Daniel Goleman dengan primal leadership-nya, terus emotional intelligence dan segala macam banyak sekali. Nah, saya memilih untuk fokus di purpose driven. Nah, kembali untuk fokus di sini ini membutuhkan waktu, tidak dengan serta-merta. Jadi mungkin hampir 10 tahun sendiri itu waktu yang saya perlukan untuk mensintesis semua pengetahuan passion menjadi satu rumusan, yaitu adalah purpose driven leadership itu. Nah, next goal saya adalah untuk membuat satu training center di Bali. Dan ini adalah satu impian saya untuk persiapan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kebayang nggak dari anak yang seperti ini, akhirnya ini saya sekarang, itu background pendidikan saya dan begitu banyak sertifikasi yang saya ambil baik di lokal ataupun internasional, dan itu saya ambil, saya bisa lakukan semuanya itu setelah saya menemukan yang namanya purpose saya dalam hidup. Nah, dari sana bisnis saya juga berkembang. Dari teknologi pertanian, saya juga mendevelop satu IoT Open Dashboard dan ini mulai masuk ke belajar sedikit tentang properti dan sekarang saya mulai merintis training center leadership dan saya juga ada menulis beberapa buku join
dan itu organisasi di mana saya join. Nah, kalau ditanya purpose saya apa? Purpose saya adalah ini. Jadi saya ingin membantu orang lain menemukan purpose-nya dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu kalau teman-teman lihat di sini, ini salah satu tools yang saya gunakan, yaitu adalah Lego. Kalau bisa dilihat di sini, ini satu tools yang saya pakai dan saya kembangkan dari mungkin dari bulan Oktober ya, September atau Oktober tahun kemarin saya mulai kembangkan dan sekarang sudah mencapai tingkat maturity teknik yang saya pakai ini. Tagline saya itu adalah urip iku urup. Maksudnya apa? Buat yang orang Jawa mungkin sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Nah, tetapi buat orang yang non-Jawa, urip iku urup maksudnya hidup itu nyala. Hidup itu nyala maksudnya apa? Hidup itu harus memberikan manfaat kepada orang lain, kepada diri sendiri dan juga kepada lingkungan dan bahkan kepada semesta. Nah, itu adalah makna daripada urip iku urup. Nah, kembali pada saat ini saya mau cerita bahwa pada saat kita ini sudah menemukan purpose kita, itu somehow kesempatan itu ada. Dan ini kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu kesempatan saya sharing di Leo Leadership Development. Apa itu Leo Leadership Development? Itu adalah satu tempat di mana anak-anak dengan usia 14 sampai 30 tahun mereka berkumpul selama 3 hari dan mereka diberikan pelatihan mengenai leadership. Nah, di sini kalau dilihat, saya sudah menggunakan Lego. Dan kembali, teknik Lego ini saya baru kembangkan itu dari bulan Oktober kemarin. Dan puncaknya adalah di sesi ini. Itu kalau teman-teman lihat di ruangan tersebut total ada 18 orang. Nah, saya tidak pernah menggunakan teknik Lego di audiens sebanyak ini. Nah, begitu saya gunakan kemarin 18, saya tahu bahwa dan saya melihat feedback dan hasilnya sangat positif, saya tahu bahwa teknik saya sudah matang. Dan kembali, kok bisa? Nah, itulah yang dinamakan mestakung, yang dinamakan law of attraction, dan segala macam. Dan kalau misalkan bagi teman-teman yang itu juga bisa dikatakan iman. Ini adalah buah daripada doa kita, keinginan kita. Nah, kita masuk ke materi ya. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen bertanya, silahkan itu langsung chat aja ya. Jadi bisa langsung ditulis di chat atau di chat aja lah kalau nggak tahu raise hand juga silahkan. Saya cukup nyaman kalau teman-teman itu tiba-tiba bertanya buat saya nggak ada masalah dengan hal itu. Nah, apa sih namanya purpose driven leadership? Pada intinya adalah ini. Kalau teman-teman Google, teman-teman akan ketemu banyak sekali definisi. Dan kembali untuk leadership itu tidak ada satu definisi yang percis atau dia kudu harus wajib seperti ini. Itu sama sekali nggak ada. Nah, definisi bebas yang saya tetapkan adalah seseorang yang melakukan pengambilan keputusan di dalam aktivitasnya berdasarkan skill, dalam hal ini hard skill, dan value yang dimilikinya untuk mencapai purpose-nya. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah, misalkan saya, karena purpose saya adalah untuk serving others ya, dalam hal ini saya membantu orang menemukan purpose dia. Nah, dalam training center atau usaha yang saya bentuk, pasti ada keputusan. Nah, keputusan yang saya ambil itu didasarkan dari skill dan value saya. Nah, jadi dua hal yang penting untuk menemukan purpose kita. Yang pertama adalah skill dan itu value. Nah, apa sih benefit-nya untuk kita menemukan purpose kita? Nah, ini ada satu definisi yang menarik ya, dan teman-teman bisa baca di sini. Yang bahasa Inggris bisa mengerti, yang tidak mengerti ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah personal fulfillment, terus reach their full potential, and reach higher satisfaction and meaning at work. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini. Nah, jadi begitu kita menemukan purpose kita, saya bagi jadi dua ya. Maka kita akan secara personal kita akan merasa happy. Kita akan merasa happy dan kita akan merasa senang dan kita akan merasa yang namanya fulfillment. Fulfillment ini adalah satu rasa puas yang dimana itu tidak bisa terbayarkan dan tidak bisa digantikan dengan uang atau apapun itu. Dan fulfillment ini, jadi kita tuh merasa puas akibat dari melakukan sesuatu.
bukan mendapatkan sesuatu. Ini dua hal yang berbeda. Maksudnya begini. Nah, pernah nggak teman-teman ini mendonasikan sesuatu atau membantu orang, dan di situ ada rasa fulfillment yang luar biasa. Saya mau sharing sedikit. Saya kenal beberapa teman itu di Lions Club itu dikarenakan saya pernah melakukan yang namanya, saya pernah membentuk satu kelompok yang namanya Rajutan Oma Ira. Mungkin beberapa dari teman itu pernah dengar, tapi beberapa juga mungkin nggak pernah. Dan pada intinya itu kita satu komunitas membantu satu orang yang namanya adalah Oma Ira dengan usia 74 tahun. Dari beliau berjualan di halte Atmajaya, berjualan rajutan, sampai akhirnya beliau kita antar sampai peristirahatannya terakhir. Dan bagi saya pribadi, di situ ada satu rasa kepuasan yang tidak bisa dibayar dengan uang seberapapun besarnya. Dan itu ada satu rasa kepuasan, ada rasa satu kebanggaan, dan ada satu fulfillment di situ. Seakan-akan saya merasa bahwa saya sudah melakukan potensi saya secara maksimal. Banyak tantangannya nggak? Jelas banyak, nah, tetapi kita bisa terabas itu semua. Nah, saya yakin mungkin dari teman-teman ada yang pernah merasakan ini. Nah, inilah salah satu benefit. Dan benefit lainnya adalah, itu nanti teman-teman tidak akan merasa yang namanya waktu. Waktu itu kembali akan bleng hilang. Nah, seperti saya, ini sedikit curcol dan curcol sedikit lah. Pada saat saya diminta untuk membawakan materi ini, saya berpikir saya tidak akan menggunakan slide. Dan saya pikir, oke, saya akan ngomong, dan saya punya satu namanya drawing board yang biasa saya pakai untuk memberikan presentasi. Saya pikir saya akan gunakan itu. Nah, tetapi tadi siang pada saat di kantor, saya ngeliatin, ini nggak bisa nih, saya harus buat slide. Dan akhirnya saya prepare slide itu mungkin total saya habis waktu antara dari jam berapa ya, dari jam 1 sampai jam 4 jam total waktu yang saya pakai untuk buat slide ini. Dan buat saya itu waktu itu terasa bleng. Itu terbang aja waktunya, nggak terasa, dan saya menikmati proses itu. Nah, nggak semua orang bisa melakukan ini. Nah, ini adalah salah satu benefit yang akan teman-teman dapatkan pada saat teman-teman menemukan dan menjalankan sesuai dengan purpose-nya teman-teman. Bagaimana efeknya di tempat kerja? Kebayang nggak kalau teman-teman itu misalkan punya karyawan. Nah, punya karyawan, dia ini punya daya tahan terhadap stres yang tinggi. Jadi teman-teman mau suruh dia apa juga dia bisa survive, dan dia bisa fight, dan dia bisa lakukan itu dengan sangat baik. Dan dia juga bisa upgrade ilmu dia, pengetahuan dia, skill dia itu secara bertahap. Dan kalau teman-teman punya orang yang seperti ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Saya yakin pasti akan berikan dia kepercayaan dan kesempatan yang lebih besar lagi. Dan otomatis dengan tanggung jawab dia meningkat, itu akan berjalan seiring dengan income dia. Pendapatan dia juga dipastikan akan teman-teman berikan lebih. Nah, ini adalah salah satu benefit apabila seseorang menemukan purpose dia di workplace atau di tempat kerja dia. Dan bagi si employer atau si pemberi kerja, orang seperti ini dia tidak akan mudah resign. Nah, satu hal yang menarik adalah kalau teman-teman perhatikan itu, kalau misalkan di sisi personal itu ada happiness and endure more stress. Di workplace itu ada poin yang namanya adalah reduce stress. Maksudnya apa? Segala hal yang kita lakukan di dunia ini itu sebetulnya tergantung kepada dua hal. Hal yang pertama adalah to gain pleasure, atau to gain pleasure or to avoid pain. Kita mau mendapatkan kesenangan dan kita mau menghindari kesakitan. Selalu demikian. Nah, apabila seseorang dia bisa ngejar kesenangan dengan sangat baik dan dia bisa mempunyai toleransi terhadap stres yang sangat tinggi, maka orang ini akan menjadi satu aset yang luar biasa, baik bagi dirinya ataupun bagi tempat kerjanya. Nah, masalahnya adalah kalau ngasih pressure itu gampang, kita naikkan gaji dia, kita bikin dia happy itu gampang. Tapi bagaimana meningkatkan resilient dia terhadap stres? Nah, itu adalah dengan membantu dia menemukan purpose dia. Nah, orang yang sudah ketemu, itu dia mau ditekan bagaimana, dia akan fight, dia akan survive. Jadi dia akan mempunyai daya juang, dia akan mempunyai resilient yang sangat tinggi. Dan inilah yang sebetulnya yang diperlukan, mentalitas seperti ini. Mentalitas, ada yang menyebutnya anti-fragile, seperti itu.
Dan kalau ada juga yang menyebutnya, Angela Duckworth menyebutnya adalah yang namanya grit, di mana dia akan survive dan dia akan fight dalam segala sesuatunya. Dan ini adalah esensi daripada menemukan purpose kita, salah satunya. Nah, kenapa sih kita perlu menemukan purpose kita di tempat kerja? Saya tanya, berapa lama waktu yang kita habiskan di tempat kerja? Minimal 8 jam. To be honest, saya pribadi rata-rata itu saya menghabiskan waktu di tempat kerja itu antara dari 8 sampai 12 jam satu hari. And I've been doing this for, I don't know for how long. Saya sudah lakukan ini dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, pertanyaannya adalah, selama waktu 8 jam ini, feeling apa yang kita mau rasakan? Kita mau merasa happy di tempat kerja atau kita mau merasa sedih di tempat kerja? Dan ini akan menentukan. Saya yakin teman-teman pernah ngalamin kerja di tempat yang kurang begitu enak, kurang begitu nyaman, dan gimana rasanya? Bisakah bertahan secara lama, sampai lama di tempat kerja itu? Saya sih nggak yakin. Nah, dan saya yakin semua orang pengen merasa happy di tempat kerja. Oleh karena itu, maka cari dan temukanlah purpose kalian di tempat kerja. Nah, bagaimana contoh purpose-nya? Ini adalah salah satu contoh, yaitu adalah kita bicara konsultan UKM, dia pengen memberdayakan UKM, supaya bisnisnya bisa menjadi sistematis dan pendapatan yang lebih baik buat si ownernya. Nah, seorang pengajar dia pengen menginspirasi anak supaya bisa kenal dan percaya sama kemampuan dia, sama kemampuan dan kecerdasan untuk anak sendiri. Yang ketiga adalah konsultan lingkungan. Dia pengen menciptakan satu dunia di mana manusia bisa berdampingan sama alam dan juga mempunyai rasa kepuasan secara spiritual. Dan seorang coach public speaking, purpose dia adalah seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat, tadi juga teman-teman baca, apa sih purpose saya? Nah, di sini bisa, sebentar. Nah, saya bantu orang lain untuk menemukan purpose dia dengan cara yang menyenangkan. Nah, jadi sebetulnya ada satu kesamaan di sini. Apa? Purpose is about serving others. Kita bicara purpose itu kita, di dalam purpose kita itu tentang melayani orang. It's about others, it's not about us. Tapi bukan berarti kita mengorbankan diri kita, itu seorang martir. And to be honest, itu bukan sesuatu hal yang bijaksana, karena in the long run kita akan burn out. Salah satu kisah sedih yang pernah saya dengar itu adalah dari Robin Williams, seorang komedian yang sangat brilian menurut saya. Nah, tetapi akhir hidupnya itu sangat tragis, karena dia dari yang saya baca, dia mengorbankan diri dia demi kebahagiaan orang. Dan ini tidak sustainable, karena dia tidak memberikan benefit bagi dirinya. Dia mengorbankan dirinya, dia menjadi seorang martir di situ. Nah, so purpose is about serving others. Dan ini satu hal lagi yang teman-teman, saya pengen teman-teman juga tahu, untuk bisa menemukan purpose ini diperlukan waktu. Yang pertama diperlukan keinginan yang kuat dulu. And believe it or not, kalau kamu menginginkan sesuatu dan you want it bad enough, itu somehow akan ada aja jalannya dan caranya. Karena otak kita itu sudah dibuat dengan demikian. Begitu teman-teman fokus kepada sesuatu, teman-teman itu akan melihat di titik itu. Dan kesempatan itu somehow akan terbuka. Dan itu nanti kembali ke manajemen risiko kita, bagaimana kita memanajemen hidup kita, dan segala macam, supaya kita bisa mencapai purpose kita tersebut. Seperti saya pribadi, saya juga perlu waktu untuk mencapai titik ini, titik pencerahan, sampai saya bisa sharing ke teman-teman tentang purpose, sampai saya bisa menetapkan topik saya adalah purpose driven leadership. Itu membutuhkan waktu yang kembali tidak sebentar. Dan di dalam perjalanan itu saya juga bukannya satu garis lurus. Ada waktunya saya dalam tanda kutip keluar dari track saya. Dan di tahun ini, di awal tahun ini 2023, saya putuskan saya kembali ke track saya. Nah, tapi ada konsekuensinya, ada hal-hal yang harus saya korbankan. Nah, bagaimana sih cara menemukan purpose? Yang pertama adalah teman-teman ini harus belajar seeing the big picture. Melihat dari gambaran besarnya. Tidak hanya terfokus kepada diri kita, tidak hanya terfokus kepada orang lain, tapi juga secara keseluruhan. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Intinya, awalnya, it all started with you. Mulai dari diri Anda sendiri. Dari diri Anda nanti akan berkembang kepada orang lain, dan dalam hal ini kita berkembang ke skala lebih luas lagi, yaitu adalah tentang tempat kerja atau workplace kita.
Nah, nanti kita bisa kembangkan dengan relationship kita, family kita, dengan circle yang lebih besar, dan kita bicara lingkungan dan segala macam. Itu nanti berkembang sampai ke sana. Nah, tapi it started with you. Itu dimulai dari diri Anda sendiri. Nah, saya kemarin itu di acara iCommunity di Kelapa Gading. Nah, itu kalau teman-teman ada waktu silahkan datang. Kita setiap hari Senin jam 6 sore itu kita ngumpul di Mall Kelapa Gading. Ada satu restoran Mbak Minaga, kita biasa ngumpul di sana. Nah, iCommunity business matching atau IBM itu kita buat di sana. Nah, pada saat hari Senin kemarin itu kita ketemu dengan satu orang yang sangat menarik. Nah, dia ini kerjanya adalah buat di bidang catering. Nah, tetapi dia mempunyai dia sukanya melukis, dan lukisan yang dia bawa ini cukup besar loh. Berapa? 1,5 kali 1 meter kali ya, atau mungkin lebih 2 meter lebih kali ya. Saya nggak tahu, kurang lebih, tapi besar sekali lah. Nah, singkat cerita, apa korelasinya antara bidang catering yang dia jalanin sekarang sama lukisan itu? Nah, jadi singkat cerita, untuk mempromosikan dia, pertama dia start dengan catering dia. Nah, dari sana dia berjalan dan ternyata dia membutuhkan desain untuk mempromosikan catering dia. Dan dia mencoba digital marketing, dia mencoba mencari desain, dan dalam perjalanannya dia merasa bahwa oh ya udah, gue coba gambar aja. Dan ternyata setelah dia gambar, dia menikmati. Nah, ini adalah sesuatu hal yang dan dari sana dia menggali terus tuh. Dia dalamin, dia cari guru, dia bayar harga di situ. Dia bayar guru yang notabene dia income-nya belum terlalu banyak, tapi dia berani spend waktu, spend biaya, spend tenaga untuk membayar beberapa orang guru untuk belajar tentang dunia seni. Dan bahkan kalau teman-teman tahu, itu dunia art itu nggak murah loh. Terutama kalau kita bicara profesional art, itu alat-alat mahal. Saya pribadi pernah belajar sedikit melukis dengan cat air, itu kuasnya itu mahal sekali. Kita bicara kuas yang kualitasnya memang profesional ya, kita nggak bicara kuas yang misalkan untuk kelas anak sekolah dan segala macam. Itu levelnya itu berbeda. Nah, ini juga salah satu syarat kita menemukan purpose. Nah, kita mau berkorban, kita mau membayar harga. Dan itu apa namanya, kalau teman-teman juga pernah membaca buku The Psychology of Money dari saya lupa tuh namanya, dia itu juga bicara tentang bayar harga. Pada saat ini, untuk menjadi kaya, salah satunya adalah dengan melakukan investasi. Untuk belajar dan bisa investasi, kita perlu belajar dan kita perlu bayar harga. So, di iCommunity kemarin pada saat dia cerita gitu, saya tuh wow, keren ya ini orang ya. Maksudnya pada saat kalian ketemu seseorang yang menemukan purpose dan passion, dia itu keluar dan orang-orang akan tertarik sama dia. Dan inilah yang akan terjadi kalau kalian menemukan purpose kalian. So anyway, kita lanjut. Nah, di you yang tadi, kalau kita zoom lagi, itu sebetulnya ada banyak. Manusia itu ada value, purpose, skill, ada bakat, ada pengalaman, ada background, ada pendidikan, ada passion, habit, IQ, EQ, karakter, personality, bla bla bla, dan sekian banyaknya lagi. Dan masing-masing ini berkontribusi untuk membentuk yang namanya adalah kalian. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah seberapa kalian kenal terhadap diri kalian sendiri? Nah, di sini kalau mau dibongkar, ini banyak sekali, dan to be honest, ini masih belum semuanya. Ini beberapa mapping ini saya buat dari pengalaman saya pribadi. Dan saya yakin di luar sana mungkin ada pendekatan-pendekatan yang berbeda dan lain lagi. So anyway, nah, pengembangan dari you tadi adalah, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Ikigai. Ikigai adalah apa? Jadi dia itu adalah persatuan antara sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita bisa lakukan dengan baik, sesuatu yang merupakan masalah bagi orang lain, dan sesuatu yang orang mau bayar untuk kalian. Nah, konsep Ikigai ini juga ditemani dengan satu konsep yang namanya adalah Kodawari. Nah, Kodawari itu apa? Kodawari adalah try to improve yourself. From day to day from day to day. Maksudnya apa? Jadi kita selalu mencoba mengimprove diri kita 1% lebih baik
daripada hari kemarin. Dan mindset ini itu selalu ditanamkan. Kalau teman-teman pernah baca buku Ikigai ini, jadi Ikigai ini kita bicara tentang satu namanya adalah Blue Zone. Blue Zone di Jepang. Blue Zone ini adalah satu daerah di mana banyak orang ini usianya itu di atas 100 tahun. Ada beberapa di Jepang pun ternyata nggak semua daerah, dan Tokyo nggak termasuk ya. Nah, singkat cerita di daerah yang termasuk ini, di Blue Zone ini banyak orang ini yang ternyata mengaplikasikan yang namanya Ikigai dan Kodawari ini. Jadi pada saat mereka bekerja, dan umur 100 itu masih aktif loh. Masih aktif melakukan aktivitas bekerja. Dan satu yang teringat, cerita yang teringat di saya adalah seperti ini. Ada seseorang yang sudah sangat tua, saya lupa usianya berapa, tapi saya yakin di atas 80 tahun, mungkin 80-90. Beliau ini kerjanya adalah rumah makan kecil. Dan dia menikmati pekerjaan dia serving makanan itu. Dan dia ditanya, kenapa nenek masih mau melakukan ini? Dan kenapa mau melakukannya sampai sedemikian? Karena dia menata dan dia melakukan dengan sangat baik. Dan dia bicara begini, ini saya mau berikan yang terbaik untuk anak-anak yang pergi ke sekolah. Karena buat saya, apabila saya sudah melakukan yang terbaik, maka itu anak-anak akan menjadi anak-anak yang baik juga. Dan di mana nanti mereka melakukan hal yang baik juga di kemudian harinya. Dan untuk itulah saya harus improve diri saya dari hari ke hari. Nah, bayangkan mindset seperti ini, itu ada dalam satu komunitas yang kuat seperti itu. Nah, mungkin mereka bukan orang terkaya di dunia. Mungkin pun mereka bukan orang yang terkenal. Nah, tetapi mereka melakukan semuanya itu dengan hati. Dan inilah yang membuat hidup itu jadi panjang. Dan inilah jadi kita merasa punya tanggung jawab dan kita pengen melakukan yang terbaik. Dan kita sadar untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain, itu kita juga perlu menjaga diri kita. Inilah salah satu alasan kenapa orang-orang di daerah tersebut itu bisa hidup di atas 100 tahun. Karena mereka mengaplikasikan yang namanya Ikigai ini. Nah, lanjut ke sini, bagaimana sih prosesnya? Prosesnya itu sebetulnya, kalau buat saya hanya membagi kepada dua tingkatan ini. Yang pertama adalah it's about you, yang kedua adalah alignment. Maksudnya apa? Yang pertama about you ini saya juga bedah menjadi 3. Yang pertama adalah skill, lanjutkan dengan value, yang ketiga adalah goals, dan keempat terakhir adalah purpose. Nah, jadi itu tidak dengan serta-merta kita ketemu purpose kita. Kita harus define our skill. We have to find our skill. We have to find what we're good at. Dan kita harus meng-create atau harus mengeluarkan apa value yang kita pegang. Dan kita harus menetapkan satu goal yang bermakna untuk kita. Dari sana baru akan ketemu tuh purpose kita akan di mana. Kita masuk ke skill yang pertama. Yang pertama adalah about skill. Ini adalah contoh skill. Skill itu ada 2. Ada hard skill dan ada soft skill. Nah, skill yang dimaksudkan di sini adalah yang dinamakan dengan hard skill. Nah, teman-teman ini bisa lihat ada begitu banyak hard skill. Dan dari sini, itu sebetulnya teman-teman suka yang mana? Cintanya ada yang di mana? Dan kembali, itu juga nanti ada banyak tools yang bisa dipakai untuk menentukan skill kita itu yang di mana. Di sini bisa dilihat ya, ada begitu banyak lah. Dan dari sini, ini adalah skill yang kita punya sekarang. Kita tidak bisa stop di sini. Kita juga harus memikirkan mengenai skill yang kita punya di masa depan yang akan datang. Nah, seperti kita lihat di sini, apps developer. Nah, itu satu skill yang baru. Terus content creator, mechatronica, bahkan termasuk gamers. Programming ini satu skill yang baru. Nah, ada skill yang dulu ada, sekarang nggak ada. Ada skill yang dulu nggak ada, sekarang ada. Seperti contohnya di situ. Dulu saya masih ingat pada saat belajar ngetik itu saya menggunakan mesin tik. Dan dulu itu ada orang yang berprofesi adalah memperbaiki mesin tik. Dan dulu itu ada bisnis yang pekerjaan adalah mencetak film.
Karena film itu dulu sebelum dari digital itu menggunakan ada filmnya kan. Dan sekarang profesi itu tidak lagi ada. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingat nama perusahaan yang namanya adalah Kodak dan beberapa mengasosiasikannya dengan kamera. Nah, Kodak ini itu adalah satu brand. Dulu itu sangat besar. Siapa yang nggak tahu Kodak? Nah, sekarang kemana Kodak itu? Nggak ada. Kenapa? Karena semua udah beralih ke digital. Industri film itu sudah nggak ada sekarang. Nah, jadi teman-teman juga perlu aware. Sama seperti di sini, teman-teman perlu aware. Skill apa yang dibutuhkan untuk kemudian hari. Kita lihat di sini. Ada ini skill yang dibutuhkan untuk 2025 ya. Ini berdasarkan World Economic Forum. Saya nggak akan bacakan di sini. Saya yakin teman-teman bisa membaca lebih cepat dari saya. Dan kita lihat nggak di sini. Salah satu yang diperlukan adalah apa? Leadership. Nah, yang menarik adalah begini. Saya nggak tahu teman-teman aware atau tidak, tapi saat ini itu ada satu tren, ada sesuatu yang lagi trending banget, yaitu adalah yang namanya ChatGPT. Dan dia ini mengancam dominasi Google. Yaitu dia ini adalah AI yang digunakan yang kita bisa nanya sesuatu kepada AI. Jadi AI answering machine lah, kurang lebih seperti itu. Dan dia begitu mengancam dominasi Google sampai ada satu website itu yang bicara dalam waktu 2 tahun itu Google bisa kehilangan bisnis model dia dalam hal search engine. Kita tahu Google itu bisnisnya, core bisnisnya banyak, tapi kan dia punya core itu adalah search engine. Dia dikenal karena itu. Nah, 2 tahun lagi bisa jadi Google kehilangan itu. Apakah benar atau tidak, saya tidak tahu. Karena kembali, saya bukan seseorang yang mendalami dunia digital seperti itu. Saya hanya tahu dan saya hanya suka memantau. Nah, apakah kembali kita refleksi, bagaimana dengan skill yang kita kuasain sekarang? Cukupkah membuat kita bertahan sampai 5 tahun, 10 tahun, atau jangan-jangan 2 atau 3 tahun lagi itu skill kita akan hilang? Salah satu yang menurut saya perlu dipelajarin adalah leadership. Karena kenapa? Karena leadership, this is not about exact science. Semua yang berhubungan dengan manusia itu tidak ada yang exact. Semuanya itu adalah ada teorinya, tapi ada prakteknya belum tentu sama. And it's all about art. Itu tentang seni. Itu kenapa yang mengatakan the art of leadership. So, kembali pertanyaannya, sudah listing atau belum skill kalian? Nah, karena kita masuk ke value. Nah, masuk ke value ini, kita mau bahas dulu apa sih yang dinamakan dengan value. Kembali, definisi tentang value ini banyak ya. Kalau saya memberikan definisi yang saya berikan adalah sebuah sifat mulia yang memberikan manfaat bagi semua. Semua ini maksudnya apa? Semua adalah diri sendiri, termasuk kita, orang lain, lingkungan, dan semesta. Banyak orang ini mengabaikan diri sendiri. Jadi ada dua kubu sebetulnya. Ada kubu pertama adalah kubu egois. Dia pokoknya saya yang pertama, orang lain nomor sekian lah, nomor 10. Ada lagi yang martir atau mengorbankan dirinya. Nah, dia ini diri orang lain nomor 1, dirinya nomor kesekian. Ini juga tidak benar menurut saya. Kita harus mempunyai balancing antara kita dan orang lain. Dan ada for the greater goods. Nah, begitu kita bicara for the greater goods, itu nanti pertimbangannya sudah berbeda. Sudah dalam konteks yang berbeda. Dan kita berusaha selalu mencari yang namanya win-win solution antara diri kita dan orang lain. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan namanya value. Saya mohon maaf bagi yang kurang begitu paham bahasa Inggris, tapi kebanyakan value yang saya ambil adalah dari bahasa Inggris. Di sini teman-teman bisa lihat begitu banyak value yang bisa dipilih. Dan kembali, do you know yourself? Apa Anda tahu apa value yang bermakna bagi Anda sendiri? Pernahkah Anda definisikan value Anda itu apa? Kita bicara integrity misalkan. Apa sih integrity itu? Kita bicara teamwork. Belum lama ini di kantor, itu saya sharing tentang yang namanya rendah hati. Dan saya tanya, menurut kalian rendah hati itu seperti apa? Dan nggak mudah loh mendefinisikannya.
Banyak kita itu, oh saya tahu itu rendah hati. Tapi bisa nggak kamu jelaskan tentang rendah hati itu? Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, tetapi kembali kalau kita mau paham, kita perlu dalamin, kita perlu cari tahu. Anyway, saya akan bahas satu value. Saya aktif di satu organisasi yang namanya Lions Club, di mana Lions Club ini adalah kita organisasi pengabdian, dan kita punya value. Nah, value-nya apa? Yang pertama adalah integrity. Definisinya apa? Kita harus menjaga nama baik pribadi dan Lions Club. Jadi apabila kita merusak nama baik kita, maka kita tidak boleh atau sebetulnya tidak layak untuk menjadi member Lions Club. Accountability, maksudnya apa? Bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan diri sendiri. Nah, teamwork, kita bekerja sama dengan semua anggota dalam lingkungan yang positif. Excellent, melakukan yang terbaik dan sikap saling menghargai sesama. Nah, mungkin teman-teman tadi di awal yang sempat hadir, sempat mempelajari bahwa namanya iCommunity itu punya kode etik. Dan kode etik itulah sudah didefinisikan dengan sangat baik. Nah, masalah kita melakukan atau tidak itu adalah masalah yang berbeda. Nah, tetapi yang paling penting, sebelum kita melakukan, kita harus tahu. Setelah kita tahu, kita mesti paham. Setelah kita paham, baru kita bisa lakukan. Dan kembali, untuk value, teman-teman sadar nggak sih? Tahu nggak sih apa sebetulnya value yang teman-teman pegang dalam hidup? Karena value ini ada value negatif dan ada value positif. Nah, next, kita bicara tentang yang namanya goal setting. Nah, pertanyaan saya adalah, mungkin nggak dicapai? Contoh, ada seseorang yang dia ini pengen mengunjungi ini, Tembok Besar Cina, Pulau Paskah, Vatikan, Menara London, Menara Pisa, Chichen Itza, Air Shock, dan Taj Mahal. Ya, jalan-jalan lah ya. Oke, masih bisa. Terus, dia juga pengen menjelajah Sungai Nil, Amazon, Sungai Yangtze. Sungai Yangtze itu di China. Terus mendaki beberapa gunung termasuk gunung tertinggi di dunia. Gunung Bromo didaki masih bisa, mungkin masih bisa, nggak terlalu sulit. Tapi untuk Gunung Everest, nah, terus mempelajari suku primitif di tempat ini. Terus menyelam di tempat ini juga. Di samping itu dia pengen mencapai ini. Kalian terus masih ada lagi yang lain-lain. Mungkin nggak dicapai seseorang dalam 1 kali masa hidup. Mungkin nggak? Ini, nah, ternyata hal ini mungkin dicapai oleh seseorang yang bernama John Goddard. Pada usia 15 tahun, dia membuat listing 127 hal yang dia ingin capai. Saat ini dia berhasil mencapai 107. Dan dia cuma ngomong, kenapa Anda belum, kalau ditanya kenapa Anda belum mencapai 127, jawabannya sederhana. Karena saya memulainya terlalu lambat. Harusnya saya mulai lebih muda lagi. Saya sempat mikir, usia 15 tahun gue lagi ngapain ya? Kayaknya lagi sibuk naksir-naksir cewek deh waktu itu. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian punya nggak listing seperti ini? Dia sudah membuat listing di umur 15. Dan sebetulnya di saat ini dia listingnya itu sudah lebih dari 127 hal. Dia sudah menambahkan dari listing itu lagi. Nah, ada beberapa yang belum capai. Seperti terlihat di sini. Nah, ini adalah kita bicara tentang goals. Bagaimana kita bikin goals yang bermakna, goal yang berarti, goals yang benar. Bagaimana cara melaksanakannya itu nanti sesinya tidak kita akan bahas di sesi dengannya itu terlalu panjang. Nah, dari sana setelah kita ketemu skill, value, dan goals kita, baru kita mulai mendefinisikan purpose kita. Kembali, kita udah kenal skill kita kenal value kita, dan kita sudah setting kita punya goals. Yang terakhir adalah mensintesiskan itu menjadi satu purpose. Dan dari pengalaman saya, ada yang dengan mudah bisa, ada yang membutuhkan bantuan. Jadi, ya, unfortunately that's the way it is. Dan dari sana baru kita masuk ke yang namanya alignment. Alignment ini adalah tentang keselarasan. Apa yang dimaksud dengan keselarasan? Yang pertama adalah bird of the same feather flock together. Maksudnya apa? Burung yang bulunya sama, nongkrong bareng. Maksudnya apa? Kalau kalian orang-orang yang positif, kalian akan berkumpul dengan orang-orang yang positif. Kalau
kalian orang yang negatif akan sukanya nongkrong sama orang yang negatif. Orang yang suka positif dan negatif ini akan sulit untuk ngumpul karena kita bukan magnet, kita manusia. Contoh sederhananya begini, di satu sisi kita bicara mengeluh, di sisi yang lain kita bicara tentang bersyukur. Saya coba deh teman-teman, bisa nggak mengeluh dan bersyukur secara bersamaan? Hampir nggak mungkin dilakukan. Kalau teman-teman bersyukur, teman-teman tidak akan bisa mengeluh. Kalau teman-teman mengeluh, tidak akan bisa sebaliknya. Dan bayangkan, yang satu sukanya bersyukur, yang satu sukanya mengeluh. Bisa nggak ngumpul jadi satu? Nggak akan ketemu. Dan ini yang saya maksud dengan keselarasan. Setelah teman-teman punya purpose, nanti teman-teman juga akan berkumpul dengan orang-orang yang satu purpose, satu passion, satu value. Punya satu, mungkin skill yang dimiliki akan berbeda-beda. Tapi value itu nggak akan beda. Nggak akan berbeda jauh. Nah, tetapi untuk bisa melakukan itu sama seperti garis yang ada di layar ini. Awalnya itu mungkin seperti ini. Dia itu rada nggak jelas, ke sana kemari, belok kiri, belok kanan. Nah, tetapi begitu ketemu titik, ketemu purpose-nya, maka dia akan menjadi satu garis lurus yang selaras. Dan ini adalah satu kebahagiaan yang tidak bisa terbayarkan. Dan begitu teman-teman ketemu orang yang selaras, itu rasanya udah kayak ketemu jodoh aja nanti. Saya di sini ada Tengjo, ada Brogoto, di mana saya sempat, itu salah satu, kita punya grup yang namanya adalah Mastermind, dan kita kalau nongkrong berempat itu waktu itu nggak terasa aja. Ngobrol nggak ada agenda khusus, tapi begitu datang nongkrong itu 6 jam, 8 jam itu lewat gitu aja. Dan saya menikmati itu, dan saya sangat bersyukur untuk persahabatan kita, dan saya percaya kok bisa ketemu. Itulah yang dinamakan Mastakung, Law of Attraction, iman, faith. Begitu kamu pengen, itu somehow it happens to you. Anyway, satu tips terakhir adalah about life. Apa? Dari tadi kita bicara namanya workplace. Nah, tetapi saya juga mau teman-teman ingat, hidup itu tidak cuma tentang workplace. Hidup itu kita juga ada 7 aspek yang lain, ada keluarga, ada hubungan, ada finansial, of course, kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual, dan fun. Nah, jadi teman-teman juga harus membuat goal untuk ketujuh aspek yang ini. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana teman-teman bisa membuat ini menjadi sesuatu yang selaras. Gampang? Enggak. Tapi it can be done. Itu bisa dilakukan. So anyway, demikian sharing dari saya. Kembali di awal saya ada cerita. Nah, ini adalah training yang saya buat sekarang. Training ini saya biasa jual 1,5 juta dan saya akan jual di angka 1,5 juta. Saya belum jual. Dan berdasarkan ngomong dari Pak Juanda tadi, Bro Juanda, katanya ya udah kalau misalnya lo mau ya lo jual aja. Oke. Oleh karena itu, untuk malam ini, kalau teman-teman ada yang pengen belajar lebih dalam, itu saya menawarkan course Finding Your Purpose. Itu hari Sabtu, 18 Februari, jam 9 sampai jam 4 sore, lokasi di Puri Indah, kalau tidak ada kendala. Dan saya di sini kembali, saya nggak ngambil keuntungan, saya cuma pengen, ya kita cover cost kita aja lah. Dan itu biayanya sekitar 300.000, maksimal 12 orang. Dan batas transfernya adalah besok jam 10 Februari, jam 12, hari Jumat jam 10 tanggal 10 Februari, jam 12 siang. Itu ada nomor handphone di sana, itu nanti dengan istri saya, silahkan kontak sama dia untuk komunikasikan. Dan mohon maaf, ini saya batasin hanya 12 orang. Dan materi ini kembali saya belum, materi ini adalah satu materi lama yang dulu pernah saya jual, dulu pernah saya buka, nah, tetapi karena waktu dan kesibukan saya tidak jalankan lagi. So anyway, itu sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan, dan silakan saya ada IG saya di ends.purposedriven. Dan kalau pengen ketemu dan ngobrol, saya juga welcome setiap hari Kamis di iCommunity Kelapa Gading. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Ibu Devintia. Selamat malam. Terima kasih banyak. Wah, sangat menarik. Gimana, saya tuh kalau dengerin Pak Tony ngomong tuh pembawaannya tenang gitu.
kalem gitu. Memang, tapi benar, hidup itu nggak cuman soal bekerja aja, nggak cuman soal sukses aja, nggak cuman satu hal. Banyak hal yang harus kita pikirin, baik dari keluarga, relationship, dan bahkan mental kita sendiri. Bahkan kita sendiri juga harus dipikirin. Coba, kapan terakhir kali Bapak Ibu menyenangkan diri Bapak Ibu sendiri? Misalnya beli makanan yang Bapak Ibu suka, atau beli baju yang Bapak Ibu suka. Kapan terakhir coba? Pasti Kapan? udah. Iya, iya kan. Oke, dari ini Bu Oi Kartika, malam Pak, boleh tanya tadi soal value negatif dan value positif. Contoh value negatifnya apa ya Pak? Terima kasih. Oke, contoh value Langsung negatif pertanyaan. itu sederhana aja. Apa yang value positif tadi, lawannya apa? Contoh, kejujuran, lawannya apa? Kebohongan kan? Ya sederhana, seperti itu aja. Nah, contoh saya rajin, lawannya apa? Malas. Ya itu value negatif dan itu value positif. Dan unfortunately kita semua manusia. Dan setiap manusia itu punya yang namanya sifat negatif lah. Karena that's part of being human. Dan pertanyaannya adalah lebih banyak mana value yang positif dan negatif. Ini saya izin share ya, saya punya satu ilustrasi yang mungkin bisa berguna ke teman-teman ya. Ini juga jadi begini. Jadi saya ini menggambarkan kita punya value, kita tuh, bentar ya, oke, kita itu harus jalan ke arah depan. Dan kembali ini adalah value kita nih. Nah, kalau misalkan value kita adalah value positif, maka ini akan mendorong kita menjadi semakin tajam untuk maju ke depan. Nah, tetapi sebaliknya, kalau value kita adalah value yang negatif, maka kita akan jalannya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau jalannya yang bentuknya seperti ini, sama bentuk seperti ini, kira-kira lebih cepat maju yang mana? Yang ini kan? Nah, sedangkan yang ini dipastikan akan lambat. Karena ya kan dia tidak bentuknya tidak lancip, tidak runcing seperti itu. Nah, jadi kembali tidak mungkin kita semuanya adalah value kita mempunyai sifat yang positif, itu tidak mungkin. Nah, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan sifat positif kita untuk menutupin atau mengurangin sifat yang negatif seperti itu. Semoga menjawab. Gimana Bu Oi? Masih penasaran? Oke, terima kasih Pak. Boleh yang lain Bapak Ibu lainnya, kalau mau tanya boleh langsung raise hand, langsung ngobrol juga boleh, atau tulis di chat juga nggak apa-apa, kayak gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau ngomongin value positif dan value negatif, sebenarnya kita sudah tahu kan Pak, sebenarnya value negatif itu apa, value positif itu apa. Cuman kadang kita denial aja, ya nggak sih Pak? Yes, betul. Dan sebetulnya itu antara tahu, paham, dan melakukan itu 3 hal yang berbeda loh, Bu Devintia. Saya bicara beginilah, secara sederhana. Bagaimana membedakan antara rendah diri, percaya diri, dan sombong? Rendah diri tahu dong, sombong tahu dong, percaya diri tahu dong, sering kan kita dengar kan? Bedainnya gimana? Kalau kita lihat langsung mungkin ya Pak ya. Seperti apa coba contohnya? Gimana ya Pak ya, kalau misalnya ketemu langsung terus dia gayanya agak congkak gitu, tapi mungkin dia bisa bawa, dia merasa percaya diri karena hal itu ya. Nah, itulah ini menariknya namanya dengan value. Jadi begini, ini penjabaran saya secara sederhana. Kalau kita bicara kita itu rendah diri, kita bicaranya seperti ini. Kalian semua itu orang jago. Saya mah, aduh, nggak bisa apa-apa. Nah, itu rendah diri. Nah, kalau sombong, gue hebat, gue jagoan. Kalian semua mah, nggak ada papanya sama gue. Nah, itu sombong. Kalau kita bicara percaya diri, itu kita bicaranya begini. Kalian semua orang hebat, jago. Tapi gue nggak kalah loh. Nah, beda kan? Bagaimana kita memposisikan diri kita. Dan bagaimana kita juga tidak merendahkan orang lain. Dan kita juga tidak merendahkan diri kita sendiri. Nah, sifat-sifat seperti ini perlu dipahami. Apa perbedaannya?
Dan sayangnya, bagi seseorang yang rendah diri, dia melihat seseorang yang percaya diri, dia kan bicara orang itu sombong. Dan itu kenapa, yang tadi saya cerita, burung yang bulunya beda, itu nggak akan nongkrong bareng. Orang yang rendah diri akan merasa nyaman dengan orang yang rendah diri juga. Nah, masalahnya kalau rendah diri ngumpul sama rendah diri, kapan jadi PD-nya? Nah, di situ kan dia perlu keluar dari zona nyamannya. Bisa nggak dia breakthrough dari situ? Dan disitulah diperlukan satu komunitas yang support. Atau bahkan satu keluarga, atau bahkan satu pasangan yang support. Nah, ini bicara pasangan juga menarik, karena unfortunately kita itu tertarik dengan pasangan yang berbeda sifatnya. Yang satu bawel, dia suka sama yang diem. Agak diam. Yang satu aktif, dia suka sama yang pasif. Kan that's the way it is. Kalau kita dalamin lagi tentang DESC, saya juga belajar di situ ya. Nah, itu DESC itu gitu. Orang yang dominan akan suka dengan orang yang stabil. Karena dia merasa, gue bisa kendalikan dia. Orang yang stabil tertarik dengan yang dominan, karena dia merasa aman sama orang yang D. Nah, that's the way it is gitu loh. Dan unfortunately terkadang itu, kalau tidak, perbedaan ini tidak dipahami, itu membuat keributan yang luar biasa. Itu kita belum bicara mengenai bahasa kasih ya. Nanti bahasa kasihnya juga beda lagi, terus many things lah. Seperti itu. Jadi, ya. Sangat menarik. Iya ya, tapi kalau dipikir-pikir, ya juga soal pasangan tadi, kita cenderung untuk memilih pasangan yang tidak terlalu bertolak belakang. Cuman kayak, oh kita tahu orangnya seperti ini, berarti saya harus dapetin orang seperti ini nih, kayak gitu. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Wah, menarik Pak, tapi untuk workshopnya tadi, kalau boleh dijelasin lagi, nanti akan ada seperti apa nih Pak untuk workshopnya tadi? Workshopnya itu adalah, ini kenapa saya batasin di kelas kecil. To be honest, saya nggak punya rencana untuk dalam tanda kutip menjual ini ya, tapi saya pikir oke lah, marilah kalau memang mau, saya open opportunity ini. So anyway, di workshop itu, jadi nanti tadi kan kita bicara skill, kita bicara value, kita bicara goals kan. Di workshop itu nanti kita akan membuat itu semua, dan kita akan membuka wawasan kalian itu lebih luas lagi. Tadi kan cuma singkat ya, dan untuk buka wawasan itu nggak segampang itu. Ada teknik-teknik yang perlu dilakukan. Dan saya juga nanti akan menggunakan teknik yang Lego, yang kembali yang seperti di awal itu saya jelaskan. Jadi di workshop itu, setelah selesai mengikuti workshop, maka di akhir sesi nanti teman-teman akan mempunyai satu lembar kertas yang berisi tentang profil teman-teman sendiri. Di mana itu nanti ada beberapa asesmen yang akan dilakukan di workshop itu. Dan diharapkan dengan melihat gambaran teman-teman dari berbagai sudut. Jadi saya bayangkannya seperti ini ya. Jadi kita bongkar dari sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, dengan melihat dari berbagai sisi ini, maka teman-teman bisa lebih clear untuk melihat purpose teman-teman apa. Dan apabila teman-teman bisa menggali lebih dalam sendiri, itu nanti bisa ketemu. Karena feeling saya nggak akan beda jauh. Nggak akan beda jauh, kecuali terjadi perubahan drastis. Contoh, seperti belum lama ini saya lagi kolaborasi sama seseorang, dia ini karena terkena listrik, itu tangan dan kakinya itu harus diamputasi semua. Dan itu otomatis perubahan yang drastis, di mana mungkin nanti purpose dia akan berubah di situ. Tapi selama nggak ada perubahan yang drastis seperti itu, harusnya kurang lebih akan sama. Oke, sangat menarik sekali. Saya juga sangat tertarik sekali Pak dengan hal itu, karena rasanya, wah kita sendiri juga nggak tahu ya, kadang itu purpose kita sendiri tuh apa ya, kadang kita dalam menjalani hidup ini gimana ya. Nah, Bu Ai bilang, Pak untuk workshopnya nanti boleh minta tolong di-share lagi, mungkin boleh diketik di ini ya Pak, kolom komentar ya Pak ya. Untuk tadi untuk workshopnya, CP-nya, harganya, kirim kemana kayak gitu. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Evelyn. Nah, Bu Evelyn, sorry baru join, nggak tahu tadi udah dibahas apa belum, nggak apa-apa Bu. Tapi izin tanya, apakah setiap manusia ada hubungan dengan human design saat bicara tentang purpose driven leadership ini? Saya perlu bertanya dulu, yang dimaksudkan dengan human design apa ya?
Halo, malam-malam. Yes. Halo, Mbak Evelyn. Aku pakai bahasa aja lebih cepat daripada ketik, boleh ya? Yes. Boleh banget. Iya, kan kita percaya bahwa katanya setiap manusia itu kan diciptakan tuh pasti ada tujuan. Berarti kan ada human design-nya. Dan kita tahu kalau secara ilmu itu kalau kita mau tahu gitu ya dengan tanggal lahir dan jam itu kan ada human design Amerika tuh. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ya, termasuk Koan. Nah, ini tuh ada hubungannya dengan purpose driven leadership ini nggak sih? Maksudnya kita tuh harus cari gambar diri kita dulu dengan bentuk human design-nya, baru kita bisa gali potensinya, atau basically itu tuh nggak ada urusan deh. Pokoknya dengan strong why-nya kita, dengan strong purpose-nya kita yang tadi pas lagi saya join ya, kebetulan ada purpose kan, itu tuh sebetulnya changing gitu. Atau kebalik, magnet yang membawa kita changing ke yang kita mau gitu. Kebayang nggak kok? Oke. Oke, thank you. Dengan cepat saya jawab adalah bisa iya dan bisa tidak. Jawabannya harus ikut itu teman-teman. Jawabannya berarti harus ikut workshop. Nah, itu saya bantu itu aja intinya. Ayo Oke. ikut workshopnya gitu. Jadi gini, pendekatan itu banyak. Salah satu adalah begini, secara sederhana, do what you love or love what you do. Saya ulangin, do what you love atau love what you do. Ada orang bilang, kamu cari passion, kamu baru kamu lakukan itu, baru kamu kerja di situ. Ada yang ngomong, kamu kerja dulu, nanti passionnya juga ketemu. Yang benar yang mana? Menurut pendapat saya, dua-duanya benar. Dan dua-duanya ada jalan. Pertanyaannya adalah, jalan Anda yang mana? Jalan saya menemukan passion saya, tetapi dalam perjalanannya saya membutuhkan uang kan. Jadi saya mengubah sedikit, tetap saya jalankan, tapi saya jalankan sesekali. Saya tidak fokus ke sana. Saya kembangkan dulu, saya punya kebutuhan finansial. Setelah finansialnya mulai terbenahi di sana, baru saya kembali ke passion saya di situ. Nah, tetapi selama ini saya tidak diam di tempat, saya terus upgrade diri saya sharing sama teman saya ketemu sama sini, saya ketemu sama situ. Kalau ada kesempatan saya diminta sharing, saya akan sharing. Tapi saya tidak secara profesional memasang tarif sekian. Pasang tarif itu baru saya lakukan di tahun ini. Sebelumnya itu tidak saya lakukan. Dan kembali, ada korelasinya nggak? Oh, banyak sekali. Maksudnya begini, kita bicara, kita bicara, let's say, kalau dari Chinese itu ada namanya show, ada namanya puzzle, terus ada namanya numerologi, terus ada tarot dan grafologi dan many things. Dari yang scientific sampai yang pseudoscience itu semuanya ada. Dan kembali tinggal Anda mau tempuh jalan yang mana. Kalau saya punya jalan saya sudah temukan jalan saya ketemu karena saya jalan di sini dan jalan inilah yang saya sharing. Apakah teman-teman akan pasti ketemu kalau ngikut seperti di workshop saya? Bisa iya, bisa tidak. Tapi apakah teman-teman ketemu juga nanti, let's say dengan numerologi? Kembali, bisa iya, bisa tidak. Dan this is the beauty of life. Ini uncertainty-nya ada di situ. Tetapi yang saya percaya adalah, if you want it bad enough, kalau kamu kepengen, somehow tuh ada aja jalannya. Seperti quote yang beberapa hari saya share, di mana ada niat, di situ ada jalan. Kalau nggak niat, pasti ada alasan. So, thank you for asking. Jadi, silakan. Kalau menurut saya, coba gali sebanyak mungkin. Saya pribadi, saya pernah ngambil MBTI, DSC, tes-tes itu saya pernah ambil, dan saya pernah ngambil banyak tes lah, untuk mendefinisikan diri saya. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Kalau yang selaras, saya ambil, yang nggak selaras, ya udahlah saya buang. Karena manusia itu basically nanti ada yang namanya Johari window ya, ada hal-hal di mana kita itu juga blind side, kita nggak paham diri kita itu apa. Itu belum kita masuk yang hidden side. Terus kalau kita bahas yang Carl Jung gitu, yang kita bicara collective unconscious, nah itu juga belum kita masuk ke sana, itu lebih luas lagi. Tapi anyway, kita batasin lah, nggak sampai ke sana. Thank you. Acaranya di mana? Acaranya di Puri. Kalau nggak ada kendala, acaranya di Puri. Nanti kalau misalnya udah transfer gitu, nanti bisa dimasukin di grup atau bakal di-chat sama adminnya gitu ya, Pak? Betul. Siap. Nanti, ini ada pertanyaan lagi, Pak. yes, Nanti? Ekonomi seseorang puluhan tahun belum ada grow, apakah ada hubungan dengan value pribadi?
Bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau ekonomi secara sederhana begini. Oke, saya sharing begini. Di 1 tahun saya take over company ini dari orang lain, jadi atasan saya resign, saya harus take over company, dan singkat cerita dalam waktu 3 tahun, omset saya ini melonjak 100%. Misalkan dulu omsetnya adalah 10, setelah 3 tahun omsetnya menjadi 20. Bagus dong? Nah, pertanyaan adalah, at the end of the month, kita nggak punya duit buat gajian. So, salahnya di mana? Dari sana saya belajar yang namanya adalah manajemen keuangan. Dari sana saya paham, oh ternyata salahnya adalah kita terlalu banyak invest, kita terlalu agresif untuk investasi. Jadi yang terjadi adalah kita perlu kurangin investasi kita, terus kita masih dana yang lebih ini kita masukkan ke operasional kita. Kita bukan nggak punya uang, kita punya uang, tapi entah di tagihan atau di barang. Yang kita nggak mungkin bisa gaji orang pakai tagihan dan pakai barang kan. Nah, jadi ini. Jadi kembali, apabila ekonomi tidak ada growth selama puluhan tahun, dari saya pertama adalah coba belajar tentang, ini kita bicara keuangan pribadi ya. Nah, coba belajar yang namanya manajemen finansial, personal finance. Coba belajar manage itu. Dulu secara sederhana saya mencatat sampai sedetail-detailnya. Itu pengeluaran saya apa? Sampai saya parkir 1.000, parkir 2.000, jajanin itu semua saya hitung. Dan setelah saya bulan itu saya rekap semua. Pengeluaran terbesar saya adanya di mana? Oh ternyata misalkan dimakan. Oke. Dari sana saya ngitung apalagi yang saya bisa cut, apalagi yang saya bisa cut, apalagi yang saya bisa potong, kurangin. Apa yang saya nggak bisa kurangin. Dan dari sana baru gimana caranya saya bisa improve hal ini. Jadi kenalin dulu kita harus punya benchmark itu keuangan kita di mana. Nah setelah finansial manajemennya beres, baru kita dalamin yang namanya value kita. Karena ini harus berjalan seiring. Karena, nah, kenapa seiring? Kebayang nggak? Oh, saya tahu nih perlunya, tetapi saya malas. So, mau gimana? Anda mau improve, tapi Anda malas. Jangan improve dong. Sederhana aja kan? Kalau kamu mau improve, kamu harus mengeluarkan energi ekstra. Dan seperti Einstein bilang, kalau kamu tahu cara ini adalah sebuah it's an insanity to do the same thing all over, but expect a different result. Maksudnya adalah kalau kamu mengharapkan kalau kamu melakukan hal yang sama dan kamu mengharapkan hasilnya berbeda, itu adalah sebuah hal yang gila gitu loh. Sederhananya begitu. Semoga menjawab. Menjawab banget sih pastinya. Wah, sudah banyak sekali pertanyaan. Waduh, ini Bro Ans bisa share sedikit jika bagaimana pelatihan purpose driven leadership untuk B2B ini bisa mengubah lingkungan kerja yang kurang kondusif, menjadi tim yang kompak dalam sekejap. Wow. Kayaknya kalau dalam sekejap ini dimesalawim gitu ya, Pak ya, jadinya ya. Mungkin beberapa pertanyaan lagi setelah itu kita ini ya, Pak ya. Oke, jawabannya adalah bagaimana bisa mengubah. Yang pertama, kita perlu, ini bukan instan ya. Ini bukan instan, ini ada prosesnya. Jadi yang pertama adalah kita secara sederhana, sebentar ya, saya sharing aja deh, mendingan. Oke, jadi gini, secara sederhana, itu kan selalu dimulai dari diri kita, you. Nah, dari sana, kita akan kembali ke other people. Dan dari sana, baru kita punya yang namanya workplace. Nah, nanti pendekatannya pendekatan itu nanti ada dua, yaitu adalah pendekatan bottom up dan pendekatan top down sebetulnya. Sebab kenapa? Nggak ada gunanya kalau contoh nih dari orangnya, kita bicara misalkan saya di tempat kerja, saya kerja sebagai karyawan. Nah, misalkan si A, saya di tempat kerja, saya punya value adalah jujur. Nah, tetapi dari kantornya atau dari atasannya itu tukang bohong. Nah, ini nggak akan ketemu. Ini nanti akan jadi konflik. Nah, dan orang seperti ini nanti nggak akan bisa langgeng aja. Unfortunately, this is what happened. So, nah tetapi apabila si ini jujur
dan si employee-nya juga jujur, nanti akan enak. Bagaimana? Begitu dia define, contoh, value-nya adalah jujuran ya. Nah, dia bagaimana dia bisa si orang lain ini juga mempunyai value yang sama. Nanti kan di dalam satu kelas yang sama tuh, sama-sama jujur dong di sini, value yang dipegang udah sama dong. Definisi tentang kejujuran sudah sama. Dan dari sana, maka nanti si corporate, si kantornya, corporate-nya, itu dia harus define, dia punya value apa. Oh, kejujuran juga nih, oke. Maka ini 3 akan selaras dalam melakukan segala sesuatu, karena kita berdasarkan itu. Dan kembali, saya pribadi pun sedang mengaplikasikan ini di tempat kerja, di kantor saya sendiri. Sudah jalan, sementara jalan. Sudah ada hasilnya? Belum. Karena kembali, it takes time. Kalau orang Jawa bilang ya, watu iso diobati. Wata itu angel. Nah, batuk itu gampang diobatin. Watak atau karakter seseorang itu sulit. Bukan yang nggak bisa, sulit. Perlu waktu. Dan kalau misalkan nggak di-drill, gimana bisa? Saya pribadi juga, saya sudah punya bayangan bagaimana nanti memang bisa mengubah karakter ini, tetapi perlu waktu pastinya. Dan nanti nggak mungkin cuma sekali. Pasti perlu waktu. Dan betul yang dikatakan Sis Evelyn, di tempat saya juga, saya sampai ngomong begini kok. Di tempat saya, lagunya ini. Lagu saya misalkan adalah saya suka lagu pop. Lagu saya adalah lagu pop. Kalau kamu lagunya sukanya dangdut, kamu jangan kerja di sini, selesai. Kamu harus suka lagu pop kalau kamu kerja di sini. Nah, apakah kamu salah dengan kamu suka lagu dangdut? Enggak, tapi kamu nggak cocok di tempat saya. Carilah di tempat lain yang value-nya, lagunya sama, lagu dangdut. Kamu akan happy di tempat itu. Gitu. Yes, Pak Arjo, ini ada raise hand. Silakan Pak Arjo. Iya, jadi kalau saya perhatikan beberapa orang tuh punya caranya sendiri-sendiri dalam yang kan disebut menyenangkan diri sendiri dengan belanja. Tapi ada juga mungkin yang lebih senang olahraga kan. Nah, karena kalau belanja sering-sering nanti bisa jadi bonus. Ada juga yang supaya nggak mau pusing, nggak mau ribet, ya udah nggak usah nikah aja lah, nggak perlu ngurusin orang lain. Jadi banyak mungkin ya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik gitu kan dalam tadi menemukan yang value pribadi tadi. Ya, terus saya sudah pasang tayangnya di chat, tapi ya itu sebenarnya ada nggak sih tips and tricks gitu kan untuk menghadapi faktor eksternal ini supaya jadi solusi yang mudah, murah dan meriah. Karena tadi kalau contohnya olahraga ya mungkin murah ya, tapi apakah mudah karena banyak orang yang mager. Jadi seperti apa ini tips and tricksnya untuk menemukan solusi yang tepat? Harus custom karena masing-masing orang kan kondisinya beda-beda, atau memang ada satu yang pegangan pokok yang bisa dipegang oleh satu orang, atau seperti apa? Itu saja pesan saya. Mohon maaf Pak Arjo, ini rada putus-putus, jadi saya rada kurang jelas menangkap. Tapi kan tadi Pak Arjo cerita bahwa ini berarti masalahnya di kesehatan fisik, olahraga, seperti itu. Iya, jadi soal menghadapi faktor eksternal ini kan ada yang dengan olahraga, ada yang mungkin dengan belanja, ada mungkin yang dengan menikah gitu. Tapi kan sepertinya ini kan tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing orang. Apakah kemudian tips and tricks ini jadinya custom, harus spesifik untuk kebutuhan orang itu, atau bisa ada satu pegangan yang kemudian nanti harus Oke. Karena tentunya semua orang kan senangnya yang mudah, murah, meriah gitu kan. Tapi apakah cocok untuk semua orang atau gimana? Oke, jadi tujuannya adalah kita mau mengubah orang lain dengan cara mudah dan murah. Seperti itu. Dan gratis kalau bisa. Mudah, murah, dan gratis. Sebetulnya gampang. Kembali dari will-nya dia seperti apa. Jadi gini, saya perlu tahu dulu nih posisinya seperti apa. Kalau posisi saya dalam hal ini saya adalah seorang trainer, ya saya akan mempromosikan, mengkampanyekan
apapun yang saya bisa lakukan untuk orang-orang itu tertarik dan mau mendengarkan dan melakukan. Itu saya. Nah, tetapi misalkan saya membayangkan posisi saya adalah saya punya teman nih. Bagaimana cara saya mempengaruhi teman? Jadi contoh sebetulnya. Jadi seperti ini. Contoh sederhana gini. Di kantor kita itu banyak orang juga mager gitu loh, termasuk saya. Nah, bagaimana saya bisa menyuruh orang untuk mau bergerak kalau saya sendiri juga mager? Nah, semenjak di tahun ini, tahun 2023, itu setiap 3 atau 4 hari sekali saya pasti lari. Itu minimal 3 kilo saya lari. Dan begitu saya rutin melakukan ini, saya pada saat ngomong sama orang lain, saya tuh enak banget ngomong. Lu kenapa nggak mau lari? Males ya. Dia nggak bisa ngomong, oh kamu juga nggak lari. Nah, itu satu. Jadi pertama adalah menjadi contoh. Dan kedua adalah seberapa care-nya kita sama dia. Karena itu akan menentukan seberapa jauh kita mau berkorban untuk orang itu. Saya ada satu orang yang saya tahu dia perlu bantuan. Tapi unfortunately, saya tidak mau berkorban sedemikian jauh. Karena kita bicara pengorbanan uang yang nggak sedikit, pengorbanan waktu dan tenaga dan emosi yang nggak sedikit. Dan belum lagi nanti saya bisa ada konflik di dalam keluarga saya sendiri kalau saya membantu orang ini. Nah, dengan mengetahui ini, unfortunately ya saya nggak bisa bantu. Dan ya saya harus lepas. Jadi sayangnya tidak semua orang itu membutuhkan dan mau bantuan. Kita sering berasumsi, oh dia perlu nih dibantu. Iya betul, itu asumsi kita. Tapi masalahnya kalau dia nyaman dalam kondisi tidak nyaman, kita mau apa? Satu-satunya cara adalah dengan kita menjadi contoh buat dia dan kita bayar harganya untuk dia. Tapi kalau di satu titik dia nggak mau, ya udah. Jadi kalau kita mau nolong itu kan harus begini. Contoh dia di bawah tangannya, dia harus ngulurin tangan, kita harus ngulurin tangan. Kalau kita ngulurin dia nggak mau, nggak akan ketemu sampai kapanpun juga. Jadi unfortunately that's what happened. Dan sampai titik tertentu terkadang dia harus mengalami yang namanya life changing moment. Kayak contoh ada orang yang saya kenal, beliau kena serangan jantung sampai hampir mati posisinya. Dan di saat itulah dia ingat anaknya, dan di saat itu juga dia berhenti merokok. Hanya kondisi itu yang bisa bikin dia berhenti merokok. Kalau enggak, dia nggak mau. Olahraga pun dia nggak seini sekarang. Dari sana penyakitnya udah banyak, udah kena ini, udah kena itu. Tapi begitu dia kena serangan jantung dan hampir mati, berubah 180 derajat. Pertanyaannya adalah, dari kita sendiri, apa kita mau mengalami dalam posisi itu? Atau kita mau melihat orang lain seperti itu? Kalau misalkan kita bicara adik, kita bicara pasangan, kita bicara anak, kita bicara orang tua, we will do everything in our power. Tapi kalau di luar itu, seberapa jauh kita mau berkorban? Dan unfortunately ada orang juga yang untuk pasangan dia juga mau berkorban banyak ya. So, saya kembalikan ke masing-masing sih. Dan menurut saya enggak, ya betul, chief example of others, itu yang pertama. Dan ya unfortunately, we cannot help everyone. Kita nggak bisa bantu orang lain. Saya sudah belajar itu di 10 tahun yang lalu lah kurang lebih. Kita mau bantu, tapi kalau orang nggak mau diginiin, dah, gitu. Yep. Semoga Semoga membantu ya Pak Arjo. Sudah puas dengan jawabannya? Nanti kalau nggak chat di grup lah. Join iCommunity, kita lanjutkan pembicaraannya di grup. Siap. Oke, mantap. Wah, udah tiba-tiba udah jam 9 nih Pak. Nggak terasa. Kita udah 2 jam, udah dari setengah 8, 1 jam setengah, sorry. Mungkin untuk sebelum menutup ini Pak, boleh ada kata-kata apa ya, puitis untuk malam hari ini. Sebentar ya, ini coba saya summary-kan aja sedikit. Summary singkat, karena orang biasanya itu lupa. Ini yang saya share juga saya yakin teman-teman akan lupa 75% dalam waktu 24 jam ke depan. So anyway.
Jangan di loa dong, kok. Hah? Loanya ingat. Ya, anyway, sebentar ya. So, saya harap hari ini saya sudah sharing tentang yang namanya skill. Saya harap teman-teman mulai belajar tentang mengenalin apa skillnya. Dan saya berharap juga teman-teman mulai mengenalin apa itu value-nya. Terus mulai membuat yang namanya goal pribadi. Dan coba buat ini dalam satu halaman, mudah-mudahan nanti akan ketemu. Dari sana mulai belajar untuk menyelaraskan sama orang lain. Dan apabila dari teman-teman pengen belajar lebih dalam, ini ada silakan waktunya ada di sini. Apa namanya? Kalau nggak salah udah ada 1 orang ya yang sudah daftar. Ya, thank you. Waktunya sampai besok siang. Besok siang berapapun orangnya saya akan jalan karena kembali this is not about money. Ini tentang saya mau share aja dan saya mau bagi pengalaman dan saya yakin ini akan berdampak positif bagi teman-teman. Dan di luar itu ada kata penutup dari saya adalah carilah tujuan hidup, karena menemukan tujuan hidup itu adalah tujuan hidup nomor 1. Begitu Anda ketemu, maka hidup Anda akan berubah 180 derajat. Thank you. Wah. Carilah tujuan hidup Bapak Ibu sekalian. Oke, jangan lupa juga only 300.000 ya Pak Antoni ya, Yes. untuk workshopnya Pak Antoni tentang purpose driven leadership-nya, dan memang cuma 12 orang. Jadi Pak Antoni pengennya yang benar-benar heart to heart, yang benar-benar tahu permasalahan Bapak Ibu. Jadi langsung dibedah dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Betul ya Pak Antoni ya? Yes, karena makin lebih kecil tuh interaksi lebih enak. Betul, betul. Jadi, ayo, kapan lagi? Jangan sampai sudah kehabisan kuota dan batas waktunya sampai besok siang. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu, wah ada yang ketinggalan nih, boleh nanti CP ke admin atau ke admin community atau langsung ke di chat kolom komentar ada 08161173 by Iren. Langsung aja di chat untuk workshopnya Pak Antoni pada malam hari ini. Wah, terima kasih Pak Antoni. Tapi sebelum itu, tunggu dulu, saya mau share juga tentang iCommunity. Kalau Pak Antoni udah jelasin workshopnya, saya juga mau jelasin tentang iCommunity. Oke, saya share tentang iCommunity dulu ya. Nah, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Misalnya, udah mulai kesulitan nih dalam mencari relasi bisnis, tidak memiliki network yang tepat, kehabisan daftar nama. Kalau misalnya Anda merasakan hal tersebut, sebenarnya nggak perlu khawatir sih, karena sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Misalnya Bapak Ibu udah merasakan kalau misalnya, wah saya udah ikut seminar loh, padahal udah ikut banyak kelas workshop, terus ikut macam komunitas juga udah, berbagai macam event udah, bazar juga udah, tapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Bapak Ibu mungkin harus coba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki dengan iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis. Ada 3 alasan nih, kenapa Bapak Ibu harus join iCommunity. Dan yang pertama adalah valuable community-nya, yaitu ada akses networking, akses learning, dan juga akses contributing-nya. Kemudian ada quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga low cost, ini biasanya yang paling disukai ya Bapak Ibu ya, karena nggak ada perlu biaya iklan, word of mouth, content freemium untuk upgrade skill, kayak gitu. Kenapa sih iCommunity ini membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Karena iCommunity ini punya berbagai macam program. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, iCommunity bukan sekedar komunitas biasa atau hanya komunitas kungku-kungku, enggak. Tapi kami punya banyak program yang membantu Bapak Ibu untuk menemukan kolaborasinya masing-masing. Jadi gimana bisnisnya Bapak Ibu semakin berkembang. Nah, kami ada 6 program. Yang pertama ada ALC, yaitu iCommunity Level Up Club pada malam hari ini. Yang kedua ada iCommunity Business Matching. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu udah ketemu sama pengusaha yang cocok gitu, nah bisa ngobrol di situ di EBM. Biasanya juga grupnya kecil tapi hanya 5 sampai 10 orang gitu.
Nah, yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting, yang keempat ada iCommunity Refer a Business, yang kelima ada company visit, dan yang keenam ada business summit. Nah, how to grow your business with iCommunity? Nah, seperti yang saya bilang tadi, biasanya nih para pengusaha, para profesional itu ketemu di ILC kayak gitu atau di iCommunity Business Summit. Nah, biasanya setelah itu mereka pengen, wah kayaknya kita cocok nih kalau kita ngobrol lebih lanjut. Nah, ngobrol lebih lanjutnya di IBM, yaitu iCommunity Business Matching. Yang selanjutnya, kalau udah mulai ada rasa cocok dan ingin berkolaborasi lebih lanjut, ada iCommunity one-on-one meeting, yang akhirnya di iCommunity Refer a Business. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ada iCommunity Business Matching. iCommunity Business Matching ini ada dua macam, ada online, kayak gitu. Kalau online bisa cek di website kami di iCommunity.id, kayak gitu. Jangan lupa jadi member iCommunity secara gratis loh, bisa. Nah, ini contohnya. Nah, kalau yang ini adalah iCommunity Business Matching yang offline. Nah, biasanya Bapak Ibu ada yang tadi tanya, di mana nih, di kota apa ini? Jangan-jangan cuma di Jakarta aja. Enggak, Bapak Ibu. iCommunity Business Matching ini hadir di, kita mencoba untuk mengakses seluruh Indonesia. Amin. Yang terbaru kemarin ke Palembang dan ke Bali, juga Surabaya, kayak gitu. Kadang kita juga ada ke Semarang juga iya, Malang juga iya, Batu juga iya. Bahkan kita juga kadang keluar negeri ke Malaysia dan Singapura. Jadi Bapak Ibu yang ada di kota-kota yang bukan di Jakarta, jangan khawatir. Nah, Bapak Ibu udah follow belum Instagramnya kami? Ada iCommunity Official IG-nya. Di IG kami ini tersedia berbagai macam informasi terkait apa sih yang dilakukan oleh iCommunity, dan tiap minggunya ada event apa aja. Jadi kami ada tiap minggunya ada event kalender. Di situ Bapak Ibu bisa ngecek, wah minggu ini iCommunity ada apa ya? Ada IBM apa ya? Kayak gitu. Bisa dicek di Instagram kami. Ayo segera follow iCommunity Official. Terus ada YouTube-nya iCommunity. Nah, ini malam hari ini tentang ILC malam hari ini akan kami share di YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan jangan khawatir karena bisa langsung lihat di YouTube kami gitu. Oh iya, jangan lupa ada Indonesia Digital Transformation Forum. Apa sih itu? Jadi IDTF ini adalah event yang diselenggarakan untuk first anniversary-nya iCommunity. Kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya pada tanggal 25 Februari 2023. Untuk info lebih lanjut bisa langsung menghubungi CP-nya di Delisa 085156541852 atau ngecek-ngecek dulu di Instagramnya kami idtf.id, boleh banget. Jadi di IDTF ini nanti kita nggak akan ngobrol tentang ekonomi aja, tapi seperti biasa kita ngobrol tentang bisnis, properti, banking, tapi menuju arah digital transformation, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, khususnya Pak Antoni juga terima kasih banyak. Boleh ya foto dulu Pak, biasanya kita meskipun online kita harus foto Pak. Oke Bapak Ibu boleh dinyalain semua videonya biar bisa melihat. Halo Pak Charles, apa kabar? Oke, sudah? Oke, saya hitung ya Pak ya. 3, 2, 1, senyum Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak. Kita juga mengucapkan terima kasih ke Pak Antoni untuk presentasi kerennya pada malam hari ini. Thank you, semoga bermanfaat Thank ya. you, Pak Antoni. Thank you. Lanjut chat di grup aja kalau masih ada pertanyaan. Siap, jangan lupa ikut workshopnya. Ya. Oke, terima kasih Siap, banyak. thank you semua. Thank you. Bye, saya end all ya. 3, 2, 1, bye-bye.